kabar semua sobat gelutku se-Indonesia? Pertama-tama kita perkenalan diri dulu. Perkenalin, nama aku Nadila. Nanti mereka bisa manggil aku Bunda. Bunda sayang. Dia adalah bunda kita semua. Oke, perkenalkan dirimu. Saya bukan anakmu, Bunda. Bunda masa nggak punya anak. Kamu hanya menjadi bunda tapi bukan menjadi bundaku. Nama kamu siapa? Informasi yang salah. Abaikan. Namaku adalah Boja Salma. Bisa dipanggil Salma tapi kadang-kadang bisa juga dipanggil Ipau. Iya. Nama aku Alia. Alia aja. Kamu biasa panggil aku apa? Ella. Ya, Alia. Allah. Juga Nadila aja. Nadila. Kamu Alia Alia aja. Kamu bukan putri siapa-siapa. Tidak. Oke, kami bertiga dari Gelpot Gelut Podcast. Nah, di Gitu sini amat. kita akan ngebahas salah satu topik yang cocok banget buat digeluti nih, guys. Jadi kita mau jelasin apa, guys? Kita mau jelasin tentang sosial media. Ada 3 sosial media yang bakal kita gelutin nih, Yaitu IG, Facebook. Dan TikTok. Nah, jadi sebelum kita masuk ke bahasan nih, tujuan dari podcast kita ini apa? Selain memenuhi nilai UAS. Jangan jujur banget ya, Dila. Jadi tujuan podcast kita kali ini tuh mau ngebahas nih buat kalian kan biasanya punya online shop kan, apalagi di saat pandemi kayak gini tuh banyak banget yang ngebuka small business. Nah, sosmed tuh salah satu yang jadi tempat new jualan. medianya. Iya, tempat jualan Orang yang berbisnis online. Oke, kita jadi bakal bincang-bincang bisnis di 3 sosial media ini. Betul. Memperdebatkan mana sosial media yang lebih cuan. Waduh, Iya, betul. mantep ini. Yang namanya bisnis kan pasti tujuannya cuan. Ya benar. Ya. Jadi kita cari tahu di sini sosmed apa yang paling worth it dipakai para penjual, para seller buat jualan mereka. IG dong. Enggak, TikTok. IG dong. Kalian nonton TikTok kan, guys? Oke, Enggak. sebelum kita bergelut nih, kita harus bagiin dong pengalaman kita menggunakan sosial media yang mau kita bahas ini. Dari sosial media yang paling lama, Facebook. Ya, Facebook dulu. Kalian main Facebook dari kapan sih? Terakhir kali sih SMP. Aku dari SD. Awalnya aku juga dari SD. Itu Iya, adalah sama. sosial Dari media SD pertama juga. yang aku mainin Iya, benar. di warnet. Itu zaman-zamannya Bener, warnet ya. Warnet. Bener. Waktu- Ada games di sana. Astaga, itu rame banget asli. Apalagi waktu pertama kali mengenal Facebook itu nama-namanya alay banget. Tunggu. Kamu masih main Facebook? Masih. Pantesan dia dipanggil Bunda, guys. Pantas. Enggak, jadi gini loh. Bunda. Waktu kita pertama kali main Facebook pasti itu adalah zaman-zaman kealayan. Iya, benar Iya. sekali. Nama Facebook kamu? Dulu aku Smash Blast. Itu Jadi- zaman-zamannya boyband kita kelas 5 ya. Jadi- Justin Bieber, Kobe Junior tuh. Iya, jadi dulu nama Facebookku kalau nggak salah aku lupa, pokoknya intinya ada Smash Blast-nya gitu. Aku lupa apa Pauji apa gitu. Intinya ada Smash Blast-nya. Iya. Aku lupa. Kamu? Sumpah aku lupa. Kalau aku dulu tuh nggak tahu kenapa namanya alay banget, terus pakai tapping yang aneh banget anjir. Apaan tuh? Nadila CYANK Iya, keluarga. bener. Nanti ada di sini namanya. Aneh banget asli. Kenapa aku dulu seperti ini? Terus foto-fotonya SD lo HP-nya itu masih BB. Iya, bener. Gimana foto orang selfie BB anak-anak alay SD? Bener. Asik. Contohin dong. Ya, tahu. Sumpah astaga lucu banget. Dan Facebook tuh emang sangat worth it. Emang sih aku lihat anak-anak muda zaman sekarang tuh udah nggak gunain Facebook lagi karena katanya kuat. You know lah. Iya. Udah pada pindah ke Instagram, Platform ke lain, TikTok yang lebih. tapi bukan berarti Facebook ketinggalan banget kan sekarang? Enggak, Masih Facebook itu banyak lebih update daripada sosial media lainnya. Oh, masa? Iya. Oh, masa? Iya. Oh. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu, Bunda. Nah, lanjut lagi nih. Udah ngomongin Facebook, pengalamannya nih yang baru-baru booming. Nggak baru-baru booming, berapa tahun ini ya booming TikTok. Jadi gimana nih? Kalau aku Ya, sih bukan pengguna TikTok. Yang baru Aku lahir ya tidak suka. TikTok ya. Iya, seperti kita tahu. Adik kita semua.
Ya. TikTok itu kan video kan, khusus video. Kalau foto juga, kalau misalnya mau posting foto itu juga nantinya dibikin video kan. Jadi seru sih, kita bisa. Sekarang juga informasi lebih banyak muncul dari TikTok loh. Alay. Sama. Kenapa sih? Astaga, Apalagi Alay, Anda. Maaf. Ini kenapa ya aku tuh udah nggak ada aplikasi TikTok, pernah mendownload terus. Ini Aku juga aplikasi sekarang apa? udah hapus kok. Ini aplikasi Kalian apa? tahu racun TikTok kan guys? Dari outfit sekarang tuh semua dari TikTok dimunculinnya. Iya sih, gitu. konten Instagram juga ada bunda. Aku mengakui konten kreatornya itu bagus-bagus, tapi kenapa aku merasa TikTok tuh kayak masih kurang. Setiap scroll pasti aja. Iya. Wah. Ngapain Why? kita orang Berarti bergerak-gerak? algoritma kamu Why? tuh banyak itunya jogetnya. Tapi Ya, kalau saya emang baru download bunda. tapi kalau emang ngomongin TikTok dan bisnis itu, aku lihat platform yang di online shop di Instagram juga testimoninya ngambil dari. Oh jelas. Instagram ini sosmed yang menurutku paling spesial. Wait, ngeblur. Loh, kok ngeblur? Asik, mantap. Oke, terus. Kenapa jadi Instagram paling spesial? Karena Instagram itu bisa mencakup banyak jenis konten. Kalau kamu bisa foto-foto, konten foto bisa dijadikan di konten Instagram. Bisa konten video, bisa dibuat Instagram. Kalau kamu bisa nulis pun juga bisa gitu loh. Membuat Oke, ada sponsor lewat. kalau kamu juga bisa nulis, itu juga bisa loh nulis di Instagram. apa sih namanya captionnya itu. Jadi kayak semua keahlian di media itu bisa langsung tercantum di Instagram dan itu tuh bisa terekspos semuanya gitu loh. Kalau misalkan Facebook kan kayak lebih memperlihatkan narasinya kan daripada fotonya. Kalau Instagram kayak semuanya itu bisa gitu loh masuk dalam satu sekaligus posting gitu loh. Bahkan sekarang ada ini ya, Instagram Reels tau kan? Kayak model-model TikTok juga. Iya betul sekali. Video terus bisa kita scroll, bisa kita like juga gitu. Jadi sebenarnya TikTok yang ngikutin Instagram atau sebaliknya? Gak tahu guys. Kita cari tahu Tapi nanti ya. apakah Anda tahu Instagram itu kalau kita buka bawahnya apa? Apa? Ada Facebooknya. Oh, Iya sih, dia punya Facebook Dia sih. menyombongkan diri. Aku ingin Iya sombong sih. nih. Nanti ya Iya. Facebook membeli TikTok. Tetap Iya. aja kan beda. Iya sih. Ya. Tapi emang keren banget sih pendiri Facebook itu. Dirinya keren. Siapa tuh. pendiri Facebook? Bisa Makasih nyebut kalau namanya tahu. nggak? Mark Zuckerberg. Iya. Oke. Tapi orangnya ganteng. Iya, kaya lagi muda. Stop. Silahkan tikung guys. Nah, berhubung podcast ini membahas tentang perbisnisan duniawi, Waduh. kan kalian berdua ini katanya punya bisnis online nih. Bisnis online di sosmed itu kayak gimana sih? Dari Nadila. Kalau aku sih bisnis online aku platformnya ada di Instagram dan juga Facebook. Namanya apa dong? Promosi. Boleh. Boleh dong. Ada di Lastor. Nah, di Lastor itu ini aku setiap podcast pasti promosi ini nih Iya, terus iya, bagus dong. Bagus. ada di followersnya naik Lastor 1000. itu dekorasi gitu. Terus thecollect.id itu masker-masker kekinian yang bagus banget. Business woman guys. Ya. Wah, bisnisnya terinspirasi Terus- dari corona ya. Ngikuti Mengikuti tren. Iya, benar. Terus Tren ada corona. dual papers juga, itu wallpaper. Corona estetik. Ada juga biasanya kalau lagi gabut bikin makan-makan gitu terus dijual. Wih, gabut aja masih kan uang ya Lucu ya, saya. gabut bulan sebelah. Aduh, pengen beli tapi dia udah nggak buat lagi guys. Capek guys. Oke, nah itu aku di Instagram sama Facebook dan juga kalau ada juga sih WhatsApp, tapi kita nggak bahas WhatsApp ya. Ya, ya enggak. Ya, Itu itu chat bukan sosmed. kalau di Facebook itu jualannya aku berbagi pengalaman nih. Ini kan kalau di Instagram kita harus bikin akun online shop Official. kita, ya official kita. Kalau di Facebook itu kita bisa bikin akun pribadi Pribadi. kita dan kita pasarinnya itu di grup-grup.
Setiap wilayah itu pasti ada grup jual beli makanan Banjarmasin, bener. sewa rumah kontrakan Banjarmasin, gitu-gitu loh. Iya. Sistemnya circle ya? Iya, circle. Circle sosmed. Iya, kalau Facebook gitu. Kalau Instagram kalian udah tahu sendiri Pak. Iya. Alia, bagaimana pengalamanmu? Jualan apa kamu di Instagram? Aku nggak sehebat Nadila ya. Apaan yang hebat? Mana Nadila udah mendirikan banyak banget online shop. Karena gabut. Ya karena gabut, aku juga karena gabut guys. Karena pandemi nggak tahu ngapa-ngapain kan. Bentar ngeblur. Oke. Maaf ya kameranya salah sewa. Jadi Kami tidak bermodal. Sorry. Jadi ya gitu, masih kayak naik turun, nggak terlalu konsisten. Jadi aku nggak mau promosiin sekarang guys. Promosi dong. Enggak Kamu gak mau pembeli, gak mau cuan. Kita sedang membahas cuan tapi kamu gak mau Dia cuan. ini hebat bikin feeds, terus pastel warna-warnanya itu bagus, Kontennya lucu padahal, guys. Terus ya, Terdapat tulis wanita-wanita di sini estetik ya. lah ini. Iya. Terima kasih. Gak mau aku editin. Bilang dong namanya apa. Ya, namanya Polaroid Vibes guys. Jual apa tuh? Jual Polaroid lah. Iya, Polaroid. itu doang, nggak sevariatif Nadila kok. Jelasin dong bedanya Polaroid kamu sama Polaroid yang lain tuh kayak gimana? Sama aja guys. Cuman mungkin kerapiannya atau warna-warnanya aku lebih gitu. Iya. Itu kata Testi ya guys, bukan kata aku. Kata orang. Oke, kayaknya next question. Apa lagi nih? Kan ada 3 sosmed. Kan ada 3 sosmed berbeda nih. Keunggulannya apa aja sih? Dari IG, TikTok sama Facebook. Buat kamu yang pernah jualan di Facebook nih, keunggulannya apa sih? Keunggulannya kalau di Facebook itu kita kalau jualinnya per wilayah itu pasti laku. Iya, pasti laku. Misalnya kita jual di grup Kapuas, pasti orang pada Kayak lebih itu lokal. lebih Iya. lokal, lebih Mencakup. menjangkau wilayah-wilayah yang dekat daripada yang jauh. Ngonge. Lebih lokal sih kalau Facebook. Sama kalau Facebook tuh kita jualan itu harus rutin dan harus berkepanjangan sih. Aku punya pengalaman nih, Val. Tadi udah aku ceritain juga sama kamu kan. Yap. Aku jual jaket jogging gitu. Nah, itu berapa sehari, 2 hari, udah semingguan aku tungguin, nggak ada yang minat. Terus aku buka 2 bulan, 3 bulan kemudian karena lagi mood banget jualan, ternyata astaga banyak banget orang yang ngechat mau beli dan mau nawar barang-barang itu. Tapi barang-barangnya sudah habis pemirsa. Aku tidak ingin berjualan lagi, tidak mood lagi jualan itu. Agak unik Loh, ya iya, algoritmanya ya. Iya, agak unik gitu loh. Sesuai mood. astaga. Iya, terus untuk yang konten-konten yang muncul di beranda kita itu dari komentar yang lebih diutamain daripada likes atau kesukaan kita. Ya ada juga sih kesukaan kita karena kita setiap membuka sosial media atau membuka akun baru itu pasti ditanya minat hiburan, ya kan? Ya, hampir semua Ya, sosmed hampir gitu. semua sosmed gitu. Bener. Kalau TikTok, Kita gimana nih? FYP itu apa sih? Kalau kalau FYP kita itu tergantung kita minatnya di apa. Misalnya ada satu video di rekomendasiin TikTok ya, misalnya tentang fashion, kita like, kita suka, terus kita tonton, nggak di skip, nanti yang di bawah-bawah bakal muncul ya fashion juga guys, jadi gitu. Terus kalau misalnya kalian cari nih di pencarian racun TikTok atau fashion, misalnya jilbab, terus baju, kalau misalnya kita cari aja di situ, nanti FYP-nya juga menyesuaikan, keluarnya juga kayak gitu. Ini bagi yang nggak tahu TikTok itu apa, FYP itu apa sih? Kepanjangannya atau itu apa sih maksudnya gitu loh? Ya, FYP itu for your page. Jadi dia kayak beranda tapi random gitu, tergantung kalian like-nya banyak di kategori apa, terus kalian biasanya nonton konten-konten seperti apa. Jadi dia menyesuaikan gitu. Kayak feeds-nya gitu lah ya. Iya. Oke. Nggak sesuai kita follow siapa Nggak gitu. fix namanya beranda atau Timeline. Kalau di Facebook kan beranda, kalau ini apa namanya? Kalau di Instagram Feeds. Ya feeds. Feeds ya? Feeds. Konten itu namanya feeds.
Nah, kalau misalkan di Instagram ini keuntungan kok keuntungan sih? Apa tadi? Keunggulannya. Kalau di Instagram ini keunggulannya satu, kayak gimana ya aku jelasinnya? Pokoknya kalau misalkan misal nih kamu punya bisnis nih. Ya. Bisnis kamu ini spesifik kayak misalkan ke barang fashion, dan fashion kamu ini misalkan fashion hijab. Otomatis kalau misalkan kamu rajin mengupload konten, rajin mengupload konten, maka orang-orang yang tadinya hobi melihat selebgram yang hijab, otomatis bisnis kamu itu bakal muncul iklannya di feed orang-orang gitu loh. Jadi kayak misalkan orang minatnya ngelihat selebgram yang suka makeup ini, nanti iklan dari makeup itu tiba-tiba muncul aja gitu loh. Jadi itu untuk keunggulannya bagi yang berbisnis gitu loh. Di Instagram juga sendiri tuh udah punya udah punya ruang tersendiri buat jualan. Iya, sekarang Itu asli. ada fitur Instagram Shop-nya, mantap sekali. Itu sangat menguras dompet pemirsa. Iya, meracuni Menurut- sekali. Menurut aku juga kalau misalnya yang dijual di khusus di Instagram Shop yang kayak kamu bilang, itu harganya kayak jauh lebih mahal nggak sih? Iya, karena Karena ini branded ya. karena emang di Instagram itu yang bisa untuk berjualan di sana nih yang resmi gitu loh, itu tuh emang harus punya brand. Iya, Nggak bisa yang asal jualan aja. Pokoknya kayak harus punya brand, harus udah sudah online shop terstruktur, besar, termanajemen iya, gitu iya, loh. iya. Ada kok yang online shop yang baru mulai tapi dia bisa untuk membuka Instagram shop asalkan dia bisa konsisten gitu loh. Soalnya aku pernah lihat kayak dia cuman baru jual 3 item doang, tapi dia sudah punya Instagram shop. Karena dia emang punya Dunia perbisnisan tuh Yap, emang betul. konsistensinya harus yang sangat konsisten diperlukan. berkonten. Jangan mut-mutan. Iya, Sudah kayak punya aku, brand guys. yang ya begitulah. Gitu. Biasa anak mahasiswa kan Iya. banyak juga kesibukan lain. Betul. Kalau misalnya cuman fokus ke bisnis, mending gak usah kuliah kayak gitu kan. Iya, benar juga. Percuma cuan tapi otaknya nggak ada kan. Jadi balance aja guys Iya, kalau betul. bisa. Iya. Betul banget Alia. Terus apa lagi guys? Nah, kita mau jelasin algoritma. Oh, soal algoritma. Ya. Dari Dari Instagram dulu deh. Instagram kayak udah dijelasin tapi Nah, lebih iya, dispesifikin lagi. sebenarnya sudah dijelasin sih sedikit-sedikit mengenai algoritma Instagram ini. Jadi sebenarnya sebagai manusia biasa ya, kan saya bukan kerja di Instagram nih. Saya juga tidak punya online bisnis. Jadi Menurut saya pandangan pengguna iya, ya, jadi menurut pandangan menurut pengguna. apa yang saya baca, menurut apa yang pengalaman saya di Instagram, sebenarnya algoritma Instagram itu simple sih. Kita suka apa, dia ngasihnya apa gitu loh. Kalau kita suka konten-konten film, misalkan kita banyak menghabiskan waktu berselancar di media Instagram dengan menonton konten yang berbau film, otomatis nanti iklan-iklan yang muncul atau konten-konten yang muncul di feed kita itu, di timeline kita, ataupun di pencarian itu apa namanya, searching, explore. di explore kita, otomatis ya konten serupa gitu loh. Kita suka konten-konten belajar desain misalkan, ya mau yang bakal muncul konten-konten yang seperti itu gitu loh, entah dimanapun itu, entah di iklannya, di explore-nya, di feed kita bahkan. Terus tuh kayak orang-orang akun-akun yang disarankan ke kita pun akun-akun yang serupa gitu loh. Pokoknya Instagram itu apa yang kita suka, apa yang membuat kita betah di Instagram, itu yang bakal mereka kasih. Betul. Gitu. Tapi emang semua sosial media tuh emang gitu sih, Pau. Iya, emang Ya, emang semua sosial media tapi, seperti itu. ya, bener. Cuman kayak Instagram ini kayak bisa lebih lebih menarik pengguna itu, lebih lebih pribadi gitu loh. Gimana sih? Lebih indah. Lebih intens gitu loh. Kayak bahkan kita misalkan kita suka sesuatu item yang berwarna-warni pastel. Ya. Otomatis nanti iklannya juga pastel. Semua. Kalau kita nggak suka pastel, nanti iklannya nggak warna pastel. Kayak misalnya kita suka warna hitam, nanti yang munculnya bakalan baju kaos hitam gitu loh. Pernah nggak nih denger isu-isu kayak kita ngomong gini aja, kita nggak explore malah Bener. Misalkan ini nih, lagi hits issue. misalkan nih kita Silakan, ini kita- dia sangat pakarnya. Iya, jadi gini, ini pengalaman seru nih. Jadi kan aku sama teman-temanku kan pernah nih lagi ngomongin soal
apa sih tren fashion itu apa fast yang rajut gitu kan. Nah terus kan kami kayak aduh aku pengen beli deh itu tuh kayaknya lagi hits banget nih. Kebetulan temanku itu pengguna TikTok kan di TikTok lagi rame banget nih pengguna fast rajut gitu. Kami tuh cuman ngomong terus tuh kayak cari di Google kayak ini nih apa aja sih gitu loh, pengen lihat macam-macamnya, terus cari di Shopee. Tiba-tiba selama 3 hari berturut-turut iklan yang muncul di feed Instagram kami semua yang membahas itu face semua. Kayak tiba-tiba ada aja gitu muncul, dan all shopnya itu kan ada yang sama, ada yang beda-beda gitu. Keren sekali ya. Keren, Instagram saat menarik, ini dan sangat menakutkan. Instagram ayam guys, Iya. hati-hati. hati-hati kalau kalian berpikir aja. bahkan nih kita lagi gosipin artis, tiba-tiba kayak tiba-tiba kita buka Instagram nih, kita cari di explore, tiba-tiba ada akun gosip yang lagi ngebahas apa yang kita gosipin. Entah ada penyadap suaranya atau gimana, saya juga tidak mengerti. Oh gitu. Tapi itu tidak bisa dipahami oleh akal logika sih. Jadi kan tadi aku sudah bahas mengenai algoritma Instagram nih. Mereka juga udah bahas tentang algoritma TikTok dan ngeblur lagi guys, dan Facebook. Nah jadi menurut kalian apa sih hubungan dan keterkaitan antar algoritma yang ada di sosial media itu mengenai bisnis online? Dari TikTok dulu. Oke. Ya, bisa. Algoritma TikTok kan ditentukan dari FYP kan. Yap. Nah jadi kita sebagai seller kalau misalnya mau video kita tuh masuk FYP itu istilahnya hoki-hokian gitu. Kalau misalnya konten kita tuh bagus, dia bakal viral, bakal mencakup lebih luas dari di tempat kita doang gitu. Iya. Nah ini aku mau nanya nih, kan kamu berpengalaman nih main sosmed di TikTok. Menurut kamu nih kayak terserah aja mau gimana jawabnya, pokoknya kenapa sih tiba-tiba orang tuh bisa sampai masuk FYP? Nah iya itu tadi. Apakah karena hashtag FYP mungkin? Bukan, gini. Jadi kalau kita posting jualan kita di sosial media itu juga perlu trik-trik sendiri buat masuk timeline beranda FYP ya. Nah itu mulai dari hashtag, kita keterangan lokasi, Iya. sama itu sih hashtag keterangan lokasi, terus tag-tagkan apa yang ada di situ. Yang paling penting itu kita tuh hashtag yang paling penting. Tapi di 2021 sekarang Instagram nggak pakai hashtag lagi juga nggak apa-apa. Kalau aku sendiri sih kalau cari barang apa itu pakai hashtag Pal. Tapi cara lama banget. Iya sih, tapi aku pernah ya. baca soalnya artikel mengenai algoritma baru Instagram, bahwa di Instagram sekarang hashtag itu sudah apa ya, bukan hal yang wajib lagi gitu loh untuk memasukkan konten kita ke feed orang gitu loh. Jadi bukan hal yang paling poin utama lah gitu. Tapi Lanjut TikTok tadi bagaimana? nanti bakal berkaitan juga sama iklan. Iya, Sih. iya. Ngaruh banget sih kalau kita mengiklankan. Tadi kamu nanyanya. Ya, jadi kamu nanyanya tadi. Menurut kamu FYP itu kenapa sih konten orang tuh bisa masuk FYP gitu loh? Iya, aku juga pernah ini ya. Juga pernah nonton dari konten kreator, dia kasih tips gitu gimana caranya kalian ngebuat video terus bisa FYP tanpa hashtag juga bisa sebenarnya gitu. Jadi itu tergantung sama gimana kita ngebuat kontennya guys, ngebuat videonya. Kalau misalnya kayak pencahayaannya bagus, kontennya juga ngikutin tren, banyak yang like, jadi otomatis dia juga bakal otomatis viral gitu. Banyak yang lihat, nggak cuma di Indonesia tapi juga bakal luar negeri gitu. Jadi pinter-pinter sellernya aja sih ngebuat video tuh kayak gimana. Nah tapi anehnya kadang nih, kan aku juga pernah follow, kan aku juga pernah download TikTok nih walaupun cuma sebentar. Tapi anehnya kan aku juga mikirnya seperti itu kan, kayak semakin banyak engagementnya semakin berkesempatan dia masuk FYP. Tapi kadang ada juga nih nemu video yang lewat FYP aku, padahal komennya dikit, like-nya dikit, aku nggak follow akun itu, kayak, dan kontennya pun bukan konten yang gimana-gimana, tapi masuk FYP itu kenapa bisa? Emang itu kebetulan aja atau gimana sih menurut kamu, menurut mata awam aja Menurut gitu? aku ya, itu kayaknya hoki-hokian aja deh. Itu juga tergantung didasari sama kita kayak pencarian tadi. Misalnya kita suka misalnya fashion, terus nanti kan
yang keluar tuh fashion semua. Jadi nggak cuma video yang udah like-nya banyak, komennya banyak, tapi video yang baru di-upload juga nanti masuk ke FYP kita karena pencarian tadi gitu. Berkaitan gak sih sama sound mungkin, atau mungkin kayak Oh iya bener, Nah. sound. Jadi kalau misalnya soundnya tuh sound juga kalau misalnya kita banyak like video yang pakai sound yang sama, yang nanti direkomendasiin sound yang sama juga di FYP kita walaupun dengan video yang berbeda gitu. oke. Anda sangat tertarik dengan TikTok rupanya ya. Karena saya juga pernah masuk gitu loh. Iya. Hah? Iya betul. Ya, tidak tertarik dengan Facebook karena Iya. Facebook mainan Mainan orang-orang tua. lama. Bukan tidak tertarik sih sebenarnya, kayak gimana ya, bingung mau mulainya tuh apa, karena kan Iya. nggak ada temen di Facebook. Masa kita cuma berteman berdua doang. Karena emang aku mempertahankan Facebook itu gara-gara relasi guru-guru. Oh bisa Itu sih, ya, karena banyak kan orang tua sekarang yang sedang hektik-hektikan sama Iya. Facebook. ya, Terus ya, Facebook juga gampang kan cari orang-orang Iya, lama. astaga gitu kan. gampang banget. Iya, gampang buat Cari reunion aib-aib. gitu lah. Iya, jangan. Jangan dibuka Iya. lagi aib. Astaga. Terus kalau Facebook nih, keterkaitan antara algoritma Facebook ini sama kegiatan berbisnis online itu gimana sih? Kalau algoritmanya sendiri aku kurang tahu ya. Ini aku bicara sepengalaman aku Iya, sama iya. kayak Pauji ya. Kalau algoritma di bidang bisnis itu, kalau di Facebook kita udah aku jelasin di awal, itu masuknya ke grup-grup dan juga jangkauannya wilayah. Dan untuk beranda teratas, bukan beranda sih, apa? Ya, beranda teratasnya itu sesuai waktunya. Sesuai waktu Kalau kapan di grup uploadnya? ya kapan Oh. uploadnya. Jadi kalau kayak tumpang tindih gitu jadinya nggak berkaitan dengan kontennya kalau dalam hal bisnis. Kalau pencarian beranda itu ya emang seberapa apa minat kamu. Kalau di beranda yang pribadi, beda lagi beranda yang di grup buat Oke. jualan gitu. Nah, kalau Instagram ini kan seperti apa yang aku bilang tadi, bahwa di Instagram itu apa yang kita suka, apa yang kita suka itu yang mereka kasih ke kita. Jadi itu tuh sebenarnya memudahkan bagi pengguna bisnis online sih, karena kita cuman lihat nih di Instagram apa sih yang paling diminati orang gitu loh, apa akun-akun official bisnis apa sih yang paling banyak followersnya, yang paling banyak engagementnya. Dari situ kan kita bisa lihat nih, lagi tren fashion ini nih, ya udah kita bikin bisnis fashion ini gitu loh. Otomatis walaupun nggak secara instan bisa langsung masuk ke feed orang ya apa iklan yang kita iklankan, tapi itu tuh bisa gimana ya, bisa membantu bisnis kita lah untuk meraih konsumen gitu loh. Terus kan lagi terus kan sekarang lagi rame nih untuk memberdayakan produk lokal. Nah, Instagram itu sangat-sangat membantu loh. Jadi kayak karena orang lagi sangat-sangat memberdayakan produk lokal, jadi Instagram itu kayak tahu nih, oh Indonesia nih lagi memberdayakan produk lokal, otomatis produk lokal dari brand-brand lokal Indonesia ini jadinya terangkat gitu loh ke permukaan, ke feed-feed anak muda zaman sekarang. Makanya produk-produk lokal di Instagram sekarang jadi tren banget gitu loh. Makanya ramai bermunculan di iklan-iklan feed kalian. Betul. Gitu. Nah, jadi dari seluruh penjelasan yang kita udah sampaikan tadi kan, menurut kalian media sosial apa sih yang paling cuan buat berbisnis online gitu? IG lah. Facebook lah. TikTok guys. Mana ada? TikTok. Mana ada? Kalian rata-rata main TikTok kan? Enggak, kami enggak. Ini Rata-rata. bukan rata-rata. Enggak. Di sini tidak ada rata-rata. Udah, Makanya saya sekarang tuh kayak hapus. konten Instagram aja sekarang kan ngambil dari TikTok. Tapi kan diuploadnya di Instagram juga. Ya tapi kan konten-kontennya dari TikTok. Gila dong. Kalau aku emang menangin Instagram sih buat jadi bisnis. Gini, kenapa Aku jadi nggak Instagram? ngelawanin Facebook ya. Gini, kenapa jadi Instagram? Kalian berbisnisnya di mana? Di Ayo. TikTok, Instagram guys. Instagram kan? Bikin kontennya loh Instagram, kan? baru. Iya. Oke. Soalnya aku masih belum bisa ngepromosiin produk di TikTok gitu. Masih belum pernah coba juga.
Kenapa jadi Instagram itu lebih mendatangkan cuan? Karena di Instagram kita bisa mengimprove desain produk kita. Kita bisa membuat konten foto produk yang bagus, video produk yang bagus, terus tuh copywriting di caption yang bagus. Gimana caranya kita? Kalau di Facebook juga bisa copywriting yang bagus. Tetap saja lebih bagus Instagram, Bunda. Astaga. Jadi kalau di Facebook itu emang berdasarkan wilayah ya, tapi peminatnya itu banyak. Karena Iya sih. yang belinya ibu-ibu. Tapi lokal. Yang punya banyak uang. Tapi lokal. Wah. Kalau Instagram bisa nasional, satu Indonesia bisa TikTok tahu. bisa internasional. Tapi susah, lebih mudah Indonesia. Terus juga ya, Instagram bisa mendukung produk-produk lokal. Jadi produk-produk lokal itu cuannya lebih banyak. Kan keren. Ya sih, Ayo, lebih kelihatan Instagram yang banyak, tapi Facebook lagi-lagi emang kalau aku sih lebih ke Facebook kalau Lebih harus cepet berbisnis. ya kalau misalnya Iya. Facebook. Lebih Narik cepet pelanggan. dari pelanggannya. Dan itu emang sudah kalau udah kita lokal merajai lokal, kita bakal bisa nyebar ke provinsi lain atau ke negara lain. Tapi biasanya habis berbisnis di Facebook untuk menjangkau jangkauan yang lebih luas, pasti nyari Instagram. Betul tidak, Bunda? Kayaknya gini aja deh. Untuk ketiga sosmed ini bisa collab. Ya nggak sih? Gimana caranya Ya, collab? Iya sih. Iya Iya. Soalnya akun bisnis yang di Instagram itu kalau misalkan mau beriklan harus punya Facebook sih. Nah, itu dia. Ya kan pemiliknya sama, Bun. Ya iyalah. Itu nggak ada koneksi sama Facebook kalau nggak salah. Iya kan Cina. Iya sih. Wah, Iya kan dari Cina kan Ya, fakta. bener. benar. Bener. Tapi kalau misalnya di Instagram nih, kalau misalnya mau promosiin, itu pakai duit nggak? Semua sosial media sih menurut aku kalau promosiin besar-besaran itu pakai uang. Iya. Di Facebook juga. Di Instagram juga ada iklan Iya. khususnya, di TikTok buat Iya, balik lagi itu tergantung hoki sih. Tergantung gimana kita ngebuat kontennya. Kalau misalnya kita hoki, tapi kita ada nggak yang perlu berbayar, bayar. tapi ada yang berbayar kan? Nggak ada. Nggak ada? Kalau misalnya sponsor, itu ada. Kalau misalnya kalian tahu video sponsor, tapi itu kebanyakan cuman buat yang brand udah terkenal. Misalnya kayak ngepromosiin Shopee, Tokopedia tuh ada. Kalau misalnya kita seller kayak small business, itu nggak ada tempat kecuali kita ngendorse konten kreator yang udah followersnya banyak. Di situ kita ngeluarin modal gitu. Kalau misalnya nggak mau ngendorse, kita buat video aja terus bagus, masuk FYP, hoki banget kan, nggak perlu modal, semua orang bisa lihat Apa-apaan ini video. sosial media? Tapi gini loh, Kan? kan aku ada tuh. Kalian tahu nggak sih produk yang kanvas tapi sudah ada gambarnya gitu, tinggal kita warnain Iya, aja. tahu. Tahu kan? Iya, Nah, tahu. itu aku tahu tuh. Aku nge-follow salah satu orang yang punya bisnis itu di TikTok waktu aku punya TikTok. Jadi kan aku sering nonton konten-kontennya tuh, ngebuat produknya, nge-packagingin produk-produknya. Nah, tapi kan kalau di TikTok kita kayak cuman lihat oh dia ngebuat itu gitu loh, kayak oh ini pemiliknya. Tapi waktu di Instagram iklan itu beda loh, kayak jauh lebih terlihat premium gitu, kayak wow kayaknya mahal banget nih. Tapi kalau di TikTok kayak ya udah gitu loh. Nah, kalau di TikTok sendiri itu, kalau di Facebook kalau kita beli kita langsung chat dan bisa melakukan transaksinya di situnya. Kalau TikTok bisa nggak? Kalau TikTok nanti diteruskan lagi ke Instagram. Nah, kan butuh Instagram. Instagram ada Instagram Shop. Instagram juga butuh Facebook Iya. buat ngiklan. Tapi Facebook kalau misalnya nggak dipakai nggak apa-apa gitu. Kalau Instagram ya, misalnya kita mau promosikan di Instagram, nggak perlu melalui Facebook, nggak apa-apa kan? Kalau misalkan harus ada akunnya. Iya, Cuman harus. akun iya. doang kan, nggak perlu Iya. kayak kita Nggak perlu. promosin ke Facebook dulu, Nggak terus perlu Facebook sih. baru ke Instagram. Kayak cuman formalitas saja untuk Tapi memperkaya kalau pemiliknya. enggak, tapi kalau dikembangkan lagi akun Facebooknya pasti bakal lebih rame lagi akun Instagramnya, Bunda. Tapi kan kalau tidak dikembangkan juga tetap berkembang di Instagram. So, the winner is Instagram. Woo! Alah. Instagram. Menurut Enggak sih, kalian apa guys? Instagram. Tolong komen di Instagram. bawah. kalau aku ya. lebih IG. nyuruh, kalau aku lebih nyuruh IG. collab aja sih. Collab. IG. Gimana, coba contohin gimana caranya collab TikTok, TikTok. Facebook.
si TikTok bikin konten kreatornya. Mm-mm. Dengan bantuan Facebook, si Instagram bisa mengiklankan konten bisa dari sih, si bisa jadi sih. TikTok. Jadi, Jadi jangan kesimpulannya guys. Jadi kalau kesimpulan dari aku nih ya emang bisa sih buat kolaborasi. Ya. Ya kalau kolaborasi menurut aku kayak gini. Di Facebook kita meng-hire orang-orang lokal untuk tahu produk kita. Nah, iya betul. Di Instagram kita meng-hire nasional untuk tahu produk kita. Selain itu di Instagram kita juga bisa mengupload katalog produk kita. Kan di Instagram fitnya emang disediakan seperti itu kan, kayak untuk membuat katalog produk. Terus kalau di TikTok itu tuh bisa dipakai untuk promosi yang lebih gimana ya, kayak lebih deket gitu loh sama pemilik bisnisnya ini, kayak kita tahu cara pembuatannya gimana, tahu proses packagingnya seperti apa gitu loh. Jadi Lebih ke branding ya. iya, jadi brandingnya bisa lewat TikTok, untuk proses berjualan bisnisnya lebih di Instagram, dan untuk meng-hire orang-orang lokal agar kenal produk kita bisa ke Facebook. Kalau versi Alia, Eh, versi anak TikTok. Iya. Kalau misalnya sekarang ya, ini sepenggunaan aku menggunakan TikTok, aku lebih teracuni dari TikTok sih daripada Instagram. How? Kenapa? Karena kayak TikTok itu lebih ke testimoninya juga. Misalnya dia mempromosikan produk nih. Ada yang endorse misalnya produk kecantikan. Kita tahu itu di endorse kan. Ini katanya muka aku beruntusan awalnya, terus pakai skincare ini langsung mulus. Terus kita buka komentar, itu tuh harus review semua. Jadi banyak yang mengutarakan kayak aku juga bagus kok pakai ini, aku juga bagus. Di aku Instagram juga ada yang Tapi, namanya selebgram. tapi nggak bisa, kita masa di story terus kita berdiskusi Kan nggak ada bisa. kolom komentar di feeds-nya, Bunda. Gini loh, Bukan di feeds, di story-nya. Ya, Gini tapi loh. kan bisa di feeds. Di TikTok itu emang kreatornya itu difasilitasi ya. Iya. Fitur-fiturnya difasilitasi buat bikin konten yang bagus. Dan emang itu TikTok juaranya. Kalau Instagram ya Ayo aku karena emang peminatnya banyak banget. Iya. Dan anak-anak muda itu sangat wajib punya Instagram. Nama kamu siapa? Boleh minta Instagramnya nggak? Iya dong. Gitu? Iya, Nggak sosmed ada. wajib punya. Boleh minta Facebooknya? Nggak ada Boleh lagi. minta. Kecuali Nggak ada. itu orang tua. Iya, itu orang tua. Itu Jadi Kalau kita anak-anak berteman TikTok di Facebook. Kalau TikTok itu punya circle-nya sendiri. Iya. Beda. Jadi kalau kayak di TikTok itu untuk misalnya membahas skincare lagi ya. Misalnya kita tahu itu tuh di endorse. Jadi kan kalau misalnya selebgram tuh nge-endorse, mau nggak mau kan hasilnya tuh harus bagus kan. Dia kayak menceritakan keunggulan, tapi kita masih ragu gitu. Terus di situ ada komen dari testimoni orang-orang yang udah pakai. Jadi aku pakai ini juga nih bagus. Terus yang satunya, iya aku bener juga pakai ini, sebulan udah langsung hilang beruntusannya kayak gitu-gitu. Jadi kita ke trigger juga, oh emang bagus sih produk ini gitu. Kalau di Instagram bisa nggak? Bisa, di Facebook juga bisa. Bisa Itu kan ada fitur komentarnya, semua orang Iya. bisa berkomentar. Tapi bisa secara langsung di video yang di endorse itu, di like bisa. di live. Iya. Emang di live ada mengendorse? Ada lah. Misalkan orang lagi live, lah coba lihat aku lagi makan ini nih, enak banget makanannya, kalian harus coba. Iya, aku sudah coba itu enak banget, kan bisa. coba. Iya, di TikTok ada bisa. story-nya nggak? Itu story. Bukan story kayak ceritaan di story Instagram. Kayak di sama YouTube, Facebook. kayak di WA. Iya. Gak ada. Di TikTok nggak ada. Terus story buat apa di TikTok gitu? Berarti kalian cuma bikin kontennya aja, nggak Iya. ada penceritaan kehidupan sehari-hari, Ya, nggak di ada, situ semuanya- nggak ada update terkini. Iya. Kan story itu kan update terkini, berarti Iya. ada juga kekurangan dari si Iya. TikTok. Ada lah, Kita menemukannya. Benar. Bagaimana? Ya, seperti Kayaknya tidak berkesudahan. Oke ya, kesimpulannya nih, Facebook itu gunanya untuk meng-hire orang-orang lokal. Itu yang paling fungsi yang paling bisa kita andalkan itulah. Kalau di Instagram kita bisa memamerkan produk kita itu apa sih, sedangkan di TikTok ini untuk mengenalkan lebih lanjut lagi Ya, mengenai keaslian produk itu, kayak gimana sih caranya kita membuatnya gitu loh.
Gini gitu loh, sih. rentang usia pengguna itu juga penting. Bener. Coba di sini kayak Bener. Facebook tuh krik-krik gitu kan? Iya. Karena kalian nggak tahu itu Facebook itu apa. Iya. Nggak ada teman aku untuk Iya. berbicara tentang Facebook. Kalau kalian TikTok dan Instagram, Iya. penggunaannya usia yang emang produktif. Iya, Kalau di benar-benar. Facebook itu bukan Emak-emak. usia ya mama, bapak-bapak. Milenial masih ada sih yang main Ada Facebook. sih. Cuman kalau Gen Z jarang main Facebook. Iya. Itu sih. Pengguna itu penting. Iya. Jadi kesimpulannya lagi. Ya kan sih buat kali bingung loh. Selalu. Kesimpulan Oke, dari aku belum. aku mau rating siapa yang juara 1 ya. Loh, ini versinya masing-masing. Iya. Menurut aku apa yang bagus, gitu kah? Iya, kesimpulan kamu gimana, kayak apakah ini Iya, harus aku menyampaikan kesimpulan yang mana Iya. yang paling cuan kan Iya. dari pendapat kita. Oke. Tidak tergantung aku menjelaskan apa, kalian menjelaskan apa. Jadi aku mungkin 2 boleh nggak? Enggak boleh, satu-satu dong. Ada Instagram. Soalnya Instagram Karena kamu pengguna dan kamu mengakui dan Iya. kamu memakainya juga Iya, sama benar. dengan saya. Ayam Langsung Amin. saja Instagram. Yeay, berarti the winner is Instagram. Karena kita bertiga pengguna Instagram. We are Karena- champion. 2 tidak menggunakan TikTok, 1 menggunakan Facebook. Karena kalau sekarang jujur aja ya, kalau misalnya kita nggak pakai TikTok nggak apa-apa, kita nggak pakai Facebook nggak apa-apa, tapi kalau misalnya nggak pakai Instagram kayak aneh. Benar gitu, ngerti nggak sih? sekali. Nah, Paid gitu. promote aja pakai Instagram, Bun. Betul, Paid Bu. promote dari awal emang dari Instagram ya. Iya, emang. Ngomong-ngomong kita punya loh. Kita ada respon para netizen Nah, bener juga. banget. Loh, lupa Kita lihat dong. ya. Menurut mereka nih. Kita lihat respon para netizen. Waduh, kecil banget ini tulisannya. Mati Bang ya. Bentar dulu dari yang pertama nih. Apa itu? Dari ketiga sosmed tadi. Bentar. Dari ketiga sosmed tadi, pengguna paling banyak itu Instagram. I see. 100%. Terus Facebook, apakah kamu memiliki akun Facebook aktif? Jawabannya 55% berkata tidak. Lumayan, Apakah lumayan. kamu memiliki akun TikTok aktif? 60%. 60% mengatakan iya. Oke, jadi Instagram kita. tetap 100%. Nah, apabila kamu tidak memiliki salah satu atau 3 akun tersebut, tolong sebutkan alasannya. Ini yang paling banyak akun Facebook. Iya. Kita bacakan. Kenapa tidak memiliki akun Facebook? Karena tidak memakai Facebook lagi karena ketinggalan zaman. Kesian Oke. sekali. Tidak memiliki Facebook karena kada tahu cara mainnya kayak apa. Facebook karena sudah merasa tidak sesuai dengan lingkungannya. Ya sih. Tidak ada circle-nya di situ rupanya. Susah mencari teman di Facebook. Emang. Oke. Coba baca. Tidak suka TikTok alay. Memang. Aduh. Next. Bagaimana biasanya kamu tertarik untuk membeli sebuah produk? Jawaban paling besarnya itu 40% karena Dari ulasan review produk. pada Ya, review itu penting sih, testimoni ya, Iya penting sih. banget. Asli. Berarti review dari selebgram juga. artikel. Iya. Oh, artikel. Artikel. Artikel Oh, aja nih. gitu. Artikel. Terus media sosial mana yang menurutmu paling bisa menginfluence untuk tertarik membeli sebuah produk? Iya, 55%-nya menjawab TikTok. Sombong amat. Iya, Tetap sudah. Instagram yang benar. Terus jelaskan alasannya. Alasan mengapa mereka terpengaruh nih. Reviewnya lebih menarik. Iya sih. Iya, paling panjang tuh jawabannya. Karena iklan di Instagram menggunakan algoritma yang sesuai dengan pribadi saya. Aku tahu nih siapa yang kamu. Iya, itu jawabanku. Tidak tahu pemirsa. Halah. Terus apakah kamu memiliki online shop? 80% mereka tidak. Iya, 80%. Berarti mereka lebih ke konsumen. Iya, sayang sekali. Apa jenis online shop yang yang kamu kamu miliki miliki? sekarang? Paling banyak Dekorasi. aksesoris dan dekorasi. Oh iya, paling banyak orang jual pakaian-pakaian gitu. Ternyata Gila tidak. store, gila store. Bagaimana biasanya kamu mempromosikan produk kamu?
50% berkata membuat foto, video, dan desain produk. Konten Iya sih. ya. Ya, Kembali lagi lebih konten. Sudah Itu sih pasti. yang lebih penting. Ya. Mau promosiin di sosmed mana yang penting ada konten. Tapi aku lebih ke testimoni sih. Tapi emang dari konten itu sendiri duluan. Terus media sosial yang kamu pakai untuk mempromosikan produkmu. 75% berkata 2 di antaranya. Berarti Dua di antara antara TikTok, Facebook, dan Instagram. Halah ngeblur. Ngeblur mulu kayak masa depan. Anjay. Oke, mantap. Terus media sosial yang kamu pakai untuk akun official online bisnis kamu. Sudah pastinya Instagram. Iya. Jelaskan mengapa kamu memiliki media sosial tersebut. Aduh, banyak banget nih. Dikit kok. Jawaban paling panjangnya aja ya kita jawab. Aku Kita tahu ini bacakan. siapa. Zaman Dan sekarang sekarang hampir semua orang pakai Instagram. Sekarang Instagram tempat berkumpulnya orang-orang dari kalangan remaja maupun kalangan lain. User Instagram juga rata-rata selalu aktif dan bertumbuh. Instagram memiliki kekuatan pada konten visual berupa gambar dan video. Betul sekali. Instagram is the winner. Les. Menurutmu seefektif apa media sosial yang kamu pilih untuk meningkatkan konsumen terhadap online bisnis? Kalian berdua yang harus jawab. Sangat sih. Efektif. Namanya online shop berarti kan media sosial memang sangat penting, Aduh, cahaya hilang. sangat efektif. Wow, putih sekali. Seperti pakai scarlet whitening. Tidak Bukan di endorse. Sebut produk gimana nih? Oke, kayaknya udah aja kita. Udah bisa Bacain disimpulkan ya guys. netizen. Yang paling banyak sekarang Instagram. peminatnya dan yang paling cuan Opini katanya. kita juga ditunjang sama opini-opini netizen budiman yang ada di rumah. Silahkan kepada sekalian sobat-sobat gelutku untuk bergelut di kolom komentar mana sosmed yang membuat akun bisnismu lebih cuan. Dan kita closingnya ini ya. Sorry banyak. Hah? Sorry banyak noise guys, sorry. Ya. Oke, bye bye. Belum guys. Kan bye dulu Belum. kenapa? Belum ya. Oke. Nah, oke. Kalau ada salah kata, kita mohon maaf. Iya. Ini podcast gelut. Kalau algoritma yang aku sampaikan tidak sesuai, mohon Iya. maaf Kalian bisa karena aku bukan tambahkan. ahli. Iya, Iya, kalian bisa kalian- tambahkan di komentar misalnya ada Benar. hal-hal yang kurang sesuai gitu. Karena kami juga masih Belajar. belajar. Kami masih mahasiswa yang menuntut ilmu. Oke, Jadi maafkan teman-teman. kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Channel lagi. Channel YouTube ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya karena akan ada podcast lain dari teman-teman kami. Nah, Doakan nilai kami A guys. paham. Baik, terima kasih udah nonton video podcast ini sampai akhir. Jadi, Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Dadah. Dadah sobat Sampai gelutku. jumpa. Love you.